Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ranul Hakim dari kelas KM 101 dengan NIM 220501010184. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital. Untuk jawaban pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dilakukan secara lisan atau nonverbal. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar umat, sehingga untuk terjadinya komunikasi minimal terdiri dari 3 unsur, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, dan pesan itu sendiri. Contoh komunikasi secara umum yang sering kita jumpai. Yang pertama ada presentasi atau video, yang kedua wawancara, yang ketiga diskusi kelompok. Yang kedua, pesan nonverbal. Pengertiannya, komunikasi nonverbal ialah jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Fungsinya ialah pengulangan atau reversion bahasa verbal. Misalnya, menunjukkan arah suatu tempat dengan menjelaskan menggunakan kata-kata dan dilengkapi dengan menunjuk arah atau menggunakan tangan. Yang kedua, berlawanan atau contradiction. Misalnya, menutup hidung ketika tidak menyukai bau di sekitarnya. Pengganti atau substitution, yaitu mengubah atau menggantikan. Pengaturan atau regulation, yaitu mengendalikan, mengatur. Misalnya, sikap badan, anggukan, gerakan kepala yang mengisyaratkan tentang kapan meneruskan, mengulangi, dan menyelesaikan. Penekanan, accentuation atau memperkuat. Pelengkap, complementation, untuk menggambarkan. Pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Komunikasi nonverbal berperan penting dalam proses pengajaran karena dapat meningkatkan kedekatan secara psikologis antar pengajar dengan siswa. Kepekaan terhadap perilaku nonverbal siswa dapat dibaca dengan baik, sehingga dapat memperkuat hubungan antara pengajar dan siswa dalam pembelajaran. Komunikasi nonverbal dapat terbentuk melalui kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan lain-lain. Keterampilan dan strategi dalam menunjukkan komunikasi nonverbal sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, karena dalam menciptakan suasana belajar yang konduktif, tidak hanya diperlukan kemampuan verbal, tetapi juga kemampuan nonverbal. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Mengapa dan kapan kita memerlukan komunikasi yang efektif? Yang pertama yaitu ketika mahasiswa memahami penjelasan dosen dalam pembelajaran. Komunikasi bisa dikatakan efektif jika mahasiswanya memahami dan mengerti penjelasan dosen, misalnya penjelasan tentang materi dan tugas perkuliahan. Yang kedua, saat menanggapi dengan baik orang yang sedang berbicara. Di salah satu ciri komunikasi yang efektif adalah menjadi pendengar yang baik, termasuk memberi tanggapan atau respon terkait pesan atau informasi yang dikirimkan. Yang ketiga, saat berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan. Komunikasi efektif dapat terwujud ketika kedua belah pihak berbicara menggunakan bahasa yang sopan sesuai dengan norma yang berlaku. Hambatan atau tantangan untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Yang pertama, adanya perbedaan latar belakang. Latar belakang yang berbeda bisa menghambat proses komunikasi efektif, terlebih lagi saat komunikator tidak memahami latar belakang komunikan dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, komunikator yang tidak mengetahui latar belakang komunikannya bisa jadi menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, gerak-gerik tubuh, serta raut wajah yang tidak sesuai. Yang kedua yaitu persepsi yang selektif.
Persepsi yang selektif bisa menjadi faktor penghambat komunikasi efektif karena persepsi seringkali memutarbalikkan fakta, isi pesan, serta hujatan penyampaian dengan mudah. Persepsi berasal dari latar belakang pengalaman atau sikap seseorang. Persepsi yang selektif sangat memungkinkan komunikan menangkap pesan dengan makna yang berbeda dari harapan komunikator. Sekian jawaban saya untuk ujian tengah semester pengantar komunikasi digital. Semoga jawaban ini bisa memuaskan. Sekian dari saya, Fahmi Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.